warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, kembali lagi bersama saya Dwi Kiradian dan rekan saya Raya Diasasyade di Potsi, Podcast Literasi Kabupaten Bekasi. Oke, dan Potsi episode kali ini saya dengan Raya akan membahas mengenai pengalaman kita selama di Duta Baca ya Kak Raya. Oke. Nah, sebelum masuk saya mau tanya-tanya dulu nih. Gimana Kak Freya kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Kak Diki gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Kak Freya masih puasa? Masih kuat ya? Masih puasa. Masih. Oke, kalau aus nanti habis podcast ini nanti disediakan minum ya. Oke, siap Kak. Kita makan nasi padang bareng ya. Oke, ya. Tapi harus buka ya? Iya, harus buka dong sekarang gitu. Ya sekarang dong. Oke, Kak Freya. Nah, di episode kali ini kita kan mau bahas terkait pengalaman kita ya nih Kak ya, di selama Duta Baca di Kabupaten Bekasi dan juga kemarin baru saja kita dilantik menjadi Duta Baca Jawa Barat ya Kak ya. Alhamdulillah. Oke, dan kita langsung cerita aja kali ya Kak gimana pertama kali, kalau dari Kak Freya pertama kali gimana sih Kak ketika tahu ada Duta Baca Kabupaten Bekasi itu? Oke, kita nanti tektokan ya, kita cerita dari pengalaman aku dulu. Jadi aku awal tahu ya Duta Baca Kabupaten Bekasi yang pertama itu dapat dari poster ya. Posternya kan jadi banyak yang upload gitu kan, terus kayak kepo nih apa gitu kan Duta Baca, dan coba untuk ikut daftar gitu kan, dan ternyata ikuti seleksinya gitu kan, kita masuk karantina. Dan ada fun fact tau kan, kita apa tuh? Aku tuh nggak ikut grand final kan. Oh, kenapa Kak Freya? Iya, nah jadi waktu itu tuh aku ada kegiatan di Bandung gitu kan, ngikuti selesainya masa bakti Formosis Jawa Barat. Wah, gitu. Kak Freya ikut Formosis Jawa Barat. Nah, saat itu aku tuh kan pulang dari Bandung gitu kan, naik mobil gitu kan, 2 hari sebelum kita tes gitu. Dan itu ternyata mobil mogok. Ya mobilnya mogok gitu. Nah, itu di mana? Iya, nah itu mogoknya di Cianjur Kak. Di Cianjur. Jadinya 2 hari aku standby di sana gitu kan, karena bener-bener mobilnya tuh nggak bisa jalan gitu kan, dan akhirnya aku tidak bisa mengikuti grand final dari pemilihan Duta Baca Jawa Barat tahun 2021 ini kan. Oh, sayang banget ya Kak Freya itu. Jadi Kak Freya sama teman-teman dorong nggak? Iya, kayak gitu. Beneran bareng-bareng nih kan. Ya, ini gimana nih kita gitu kan, dan nggak mungkin ditinggalin dong gitu kan. Jadi bareng-bareng. Oke, mungkin dari sisi aku ya tahu Duta Baca gitu. Dan sekarang aku nanya nih, kalau dari Kak Dwiki sendiri itu gimana sih bisa jadi Duta Baca Kabupaten Bekasi gitu Kak saat 2021 kemarin? Oke, makasih Kak Freya. Oke, pertama kali saya tahu mengenai Duta Baca Kabupaten Bekasi itu yang sebenarnya awal banget saya tahu seorang duta ya, namanya duta kan menjadi seorang figur ya dari suatu instansi ataupun sesuatu kegiatan ya, dan di situ saya awal ngira kalau misalkan jadi duta itu harus perfect, harus ganteng, harus cakep, harus lengkap deh semuanya deh. Sementara saya jujur punya rasa insecure gitu Kak Freya ya. Dan juga itu kebetulan lagi masa pandemi, masih pandemi ya Kak ya. Masih pandemi ya. Oke, iya benar-benar. Nah, tapi di situ saya ngerasa bahwasanya daripada saya lagi kondisi pandemi gini, daripada saya nggak ada kegiatan, mending saya coba-coba aja lah Kak ya. Ya coba-coba berani ya Kak ya. Coba-coba. Oke, akhirnya waktu itu saya nemu di laman Instagram Pemda Kabupaten Bekasi, dan ya udah akhirnya saya coba daftar, bikin video, bikin resume buku juga ya Kak Freya ya. Bikin buku, dan ternyata saya benar-benar kaget, unexpected banget ketika saya ternyata masuk jadi finalis. Itu benar-benar gak nyangka banget. Kaget ya, siapa 15 besar loh. 15 besar langsung, wah dari satu kabupaten Bekasi loh yang seluas itu. Oke, setelah itu ya kita pembekalan ya. Waktu itu hari pertama di Gedung Juang ya. Kita mempelajari sejarah dari Kabupaten Bekasi ya, seperti itu. Lalu juga ada challenge kita membuat video ya. Videonya tentang sejarah ya. Iya, tentang sejarah Kabupaten Bekasi. Itu sebagai tantangan juga ya, sebagai penilaian ya. Lalu setelah itu hari kedua kita pembekalan di sini ya Kak Freya ya. Waktu itu aku nggak datang. Sama grand final ya. Iya, nah jadi waktu hari Minggu, waktu pembekalan kedua itu kita di sini di Dinas Arsip Perpustakaan Kabupaten Bekasi, dan di situ kita dikasih banyak banget pembekalan. Ada juga dari orang Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, dari Ibu Om ya, ngasih materi tentang perpustakaan seperti itu. Dan
ada juga loh Kak dari Paguyuban Duta Baca Jawa Barat datang ke sini langsung untuk ngasih materi tentang mengenai Duta Baca Jawa Barat dan juga personal branding seperti itu ya. Benar-benar seru banget sih waktu pembekalan kemarin, dan juga bahkan kita ada tes tulis seperti itu, lalu juga kita ada focus group discussion agar seorang duta baca tentunya harus memiliki pemikiran yang kritis ya Kak Fraya ya. Oke, agar tidak mudah termakan hoax ya. Namanya duta baca harus membaca informasi, menyimak informasi secara menyeluruh agar tidak setengah-setengah seperti itu. Oke, terus di sayangnya Kak Fraya nggak datang ke grand final ya. Final gitu. Oke, saya dong cerita gitu. Oke, boleh. Grand final gimana nih Kak Riki? Oke, dan waktu grand final itu dilaksanakan di situ kita menggunakan baju daerah dari Kabupaten Bekasi ya kan ya, mirip-mirip sama Betawi lah ya. Encim ya Kak. Encim ya. Oke. Nah di situ kita 15 besar dulu masuk seperti itu, lalu setelah 15 besar langsung dipilih Kak 6 besar kalau tidak salah ya, 6 besar. Nah dari 6 besar ini nanti akan ada wawancara terbuka. Itu benar-benar the first experience that dialamin ya. Dan first time banget nih. First time banget dan di depan banyak orang seperti itu. Bahkan di situ ada pejabat-pejabat banyak banget. Jadi saya jujur nervous Kak Fraya gitu ya. Kayak di situ banyak banget pertanyaan-pertanyaan ya Kak Fraya ya, seperti bagaimana cara kita mensosialisasikan literasi di Kabupaten Bekasi, ada juga bagaimana upaya agar literasi ini mampu ditingkatkan di setiap sekolah. Lalu juga ada mengenai materi-materi yang sebelumnya dibahas seperti personal branding atau juga perpustakaan seperti itu Kak Fraya ya. Dan ketika setelah itu akhirnya wawancara terbuka, saya waktu itu dapat apa ya? Oh ini dapat soal mengenai personal branding Kak. Kalau dari saya itu saya ingat banget yang nanya itu Kang Imam ya, Kang Imam, Ketua Paguyuban Duta Baca Jawa Barat, dan itu benar-benar sebenarnya nervous cuman ya di gagal ya benar. Nah setelah itu kita istirahat dan juri-juri lagi menilai dulu ya Kak Fraya ya. Nah dan setelah itu alhamdulillahnya Kak Fraya saya dinobatkan menjadi juara 2 Duta Baca Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah banget ya, dari semua proses ya yang udah dilalui gitu kan, walaupun nervous, walaupun gugup, tetap pengen nunjukin yang terbaik gitu. Iya betul banget sampai akhirnya bisa jadi juara 2 Duta Baca benar Bekasi. Oke nih Kak, kan kita udah cerita nih tentang pengalaman jadi Duta Baca Kabupaten Bekasi gitu. Dan kemarin ya, baru kemarin nih teman-teman, kita tuh nanti untuk jadi Duta Baca Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Iya. Oke. Ini ya samirnya kan. Samirnya ya. Oke, udah beda ya. Kemarin Duta Baca Bekasi warna kuning ya. Sekarang orang silver. Oke, good ya. Nah, sekarang mungkin tadi kan aku udah cerita nih. Yang pertama, Kak Duki bisa dong cerita spill lagi nih. Kemarin jadi Duta Baca Jawa Barat, proses yang dilalui gitu Kak. Juara 2 nih, proses menjadi Duta Baca Jawa Barat gitu kan. Itu gimana sih? Oke, nanti kita saling mengisi ya Kak Fraya. Oke, waktu pemilihan Duta Baca Jawa Barat kemarin itu cukup challenging bagi saya Kak ya, karena ketika saat itu dapat pengumuman dan cukup effort banget untuk mengurus administrasi karena karena agak banyak ya. Iya banyak banget ya Kak Fraya ya. Ada suruh bikin resume berapa buku? 2 buku. 2 buku ya. Resume 2 buku, lalu juga harus bikin esai seperti itu, lalu melengkapi persyaratan seperti surat rekomendasi dari kampus dan juga surat rekomendasi dari dinas ya seperti itu. Terus suruh bikin video juga ya Kak Fraya ya. Video apa judulnya? Aku Duta Baca Jawa Barat ya. Oke, nah di situ saya bikin video mengenai apa sih pentingnya peran duta baca di literasi Kabupaten Bekasi dan juga di Jawa Barat. Karena menurut saya seorang duta baca itu nggak cuma gelar loh Kak Fraya, nggak cuma sambil ini doang, sambil bikin mah gampang ya, bisa mesen di tukang konveksi. Cuman amanahnya ini Kak Fraya, karena menurut saya menjadi seorang duta baca itu mengemban salah satu amanah dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Kak Fraya kan prodi ilmu pemerintahan ya. Coba bisa nggak Kak disebutin tujuan
tujuan bangsa Indonesia di alinea keempat itu coba. Oke, alinea keempat menceritakan kehidupan bangsa. Jadi peran duta baca juga harus bantu ya kayak Iya, dalam bener menceritakan banget. kehidupan bangsa. Salah satunya lewat literasi tentunya. Iya, Oke. betul banget. Jadinya kita bisa untuk berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa dengan kita mensosialisasikan mengenai literasi kepada teman-teman, khususnya adik-adik kecil Kak yang kadang masih ada di pedalaman-pedalaman Kabupaten Bekasi Iya. gitu, Kak, yang kurang terjangkau akses Bener untuk banget, Kak literasi. Praya. Seperti itu. Oke, selanjutnya gantian kakak dong. Tadi kan saya udah jelasin mengenai waktu mau masuk ke administrasi Iya, ya. betul. Sekarang kakak boleh dong waktu pembekalan kita ngapain aja sih, Kak Raya? Oke, nah mungkin kalau dari sisi Kak Dwiki tadi lebih kayak ke peran duta baca ya Kak ya. Iya. Duta baca itu sangat bersinergi gitu ya untuk menyebarkan literasi. Kalau saya ingin menceritakan tentang pengalaman Kak, pengalaman Oke. secara berteman ya, maksudnya sosialisasi sama teman-teman di sana gitu. Karena akhirnya saya ketemu sama teman dekat gitu dari Kota Banjar, Banjar Oke. sama Kabupaten Subang Kak. Jadi kita tuh kan pas karantina tuh kamarnya dicampur-campur ya Kak ya, Iya, dari benar. berbagai daerah gitu. Dan kebetulan saya itu waktu itu dapat teman sekamar dari Kota Banjar, Kabupaten Subang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, sama saya Kabupaten Bekasi gitu Oke. ya. Nah di sana tuh kita kan sharing kayak, ih ternyata di Banjar tuh kayak gini loh, di Iya. Ciamis tuh kayak gini loh, Purwakarta tuh kayak gini loh gitu. Jadinya benar-benar ketemu teman baru, pengalaman baru gitu kan. Jadi nggak cuma tahu tentang Kabupaten Bekasi Iya. gitu kan. Dan ternyata ya di daerah-daerah sana tuh mereka punya loh inovasi-inovasinya sendiri gitu kan untuk Oke. menyebarkan literasi gitu. Dan ternyata itu membuat saya kayak wah semangat nih, ternyata Kabupaten Bekasi jangan mau kalah nih Iya, gitu kan. bener-bener Dan banget, kita ya. juga harus terus menciptakan inovasi baru, jangan sampai tertinggal dari daerah-daerah lain kayak Oke, gitu kan. betul banget. Oke, nah kan kita tuh jadi satu pasang ya Kak ya, Iya. perwakilan dari Kabupaten Dan Bekasi. Bekasi. Nah kita masuk ke grand final nih Kak. Kesan dan pesan Kak Dwiki selama grand final satu hari itu gimana sih Kak? Oke, apa ya Kak Praya ya? Yang jelas ini bener-bener menjadi pengalaman baru Iya. banget bagi saya Kak Praya karena di situ dikumpulkan dari 27 Iya, kota kabupaten iya. seluruh Jawa Barat. Seluruh Jawa 27 kali 2 berarti ada 54 ya, dan banyak banget. Dan tentunya mereka ini yang terbaik dari kota kabupaten masing-masing Betul, dong. Jadi pastinya. di satu sisi saya emang agak wah ini ternyata orangnya pada keren-keren, tapi kita nggak mau kalah juga Pak Iya, ya. betul. Kita menunjukkan yang terbaik juga dong untuk Kabupaten Bekasi Betul, seperti betul. itu. Bahkan sebelum grand final kita juga ada beberapa tes ya Kak Prai Iya, ya. benar Waktu banget, itu benar banget. kita ada tes tulis juga mengenai keperpustakaan, literasi. Waktu itu juga ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Betul. Sudah juga Iya, ada ya betul malah ya. Oke. Pesona Sang- branding ya, public betul. speaking gitu ya. Dan juga waktu itu kita wawancara ya, Iya, betul, wawancara gitu. terbuka. Mengenai apa aja sih yang udah kita lakukan di Kabupaten Bekasi Iya, ya Kak Freya seperti benar-benar itu. banget. Dan ketika di hari H itu benar-benar waktu itu langsung dipilih berapa besar Kak Freya? 30 ya? 30 ya, dari 30. 52 jadi 30 besar. Oke, gitu. dan Gitu. sayangnya kita belum bisa ya kita belum untuk bisa masuk ke 30 besar. melanjutkan. Tapi gak apa-apa, it's Nggak okay karena ternyata mungkin kita suruh aktif lagi ya, lebih aktif Iya. kembali gitu kan di daerah Benar. sendiri gitu kan, dan coba untuk membuat delegasi terbaik ke depannya Betul, Kak biar Faya. Kabupaten Bekasi bisa masuk nominasi sampai juara 1 ya Kak ya. Iya, Oke, amin. Oke, tapi ada satu quotes yang saya menarik banget nih Kak Gimana tuh, Freya. gimana tuh? Yakni setahun mengabdi selamanya menginspirasi. Wah, mantap banget jadi, ya. jadi kita ketika di hari itu ya kita bersaing untuk menjadi yang terbaik. Tapi Betul. setelah itu ya udah kita semua sama menjadi Iya. duta baca Jawa Barat. Jadi tugas kita ini sama untuk membumikan literasi di Iya. Jawa Barat ini, khususnya Benar. untuk kita di Kabupaten Bekasi seperti Iya. itu. Jadi pengalamannya itu bukan cuma tentang kenal sana sini, tapi bener ilmunya tuh masuk banget ya kayak Iya, banyak bener banget, banget Kak, ya. hal yang baru yang akhirnya didapat gitu kan dari kita semua. Oke, itu tadi kita udah cerita mengenai pengalaman di kabupaten dan juga di Jawa Barat. Dan sekarang kita boleh cerita nih Kak mengenai gimana sih perjalanan kita sebagai seorang duta baca sampai saat ini. Kak Freya udah ngelaksanain program apa aja nih selama di duta baca nih? Oke, izin ya teman-teman. Jadi aku tuh pernah menjadi ketua pelaksana dari acara seminar literasi gitu kan. Oke. Dan yang paling sering sih diajak ya buat pusling gitu kan sama teman-teman dinas arsip dan perpustakaan gitu.
Jadi diajak puslingnya nggak cuma di daerah Kabupaten Bekasi yang ramai aja Kak, tapi benar-benar yang ke dalam-dalam. Yang paling pernah aku jawab ya, dari daerah aku itu hampir 2 jam itu ke Sukawangi. Nah itu tuh ke Sukawangi itu benar-benar anginnya aja tuh beda gitu kan. Jadi Apa yang beda tuh? nyengatnya tuh beda ya. Jadi kalau dari Bekasi itu agak nyengat banget, cuma di sana tuh kayak hawanya beda gitu kan. Cuma nggak apa-apa gitu. Tetap semangat juga, teman-teman di sana juga aktif banget. Bahkan itu aku ngisi 200 anak Kak. 200 anak dari SD sama SMP. Jadi dia bentuknya kayak yayasan gitu dan digabung gitu. Excited ya dari Duta Baca hadir ke sana kayak gitu. Itu sih pengalaman yang paling menarik gitu kan. Yang lainnya juga menarik, cuma itu mungkin yang paling jauh yang pernah aku tempuh gitu ya. Oke, kalau dari Kak Duki ini nih, ke gimana nih Kak dari progres Kak sebagai Duta Baca? Oke, makasih Kak Freya. Kalau dari saya sendiri waktu itu Kakak jadi ketua pelaksana seminar literasi ya. Iya, betul. Dan alhamdulillah di situ saya jadi pembicara. Jadi salah satu pembicara. Nah, selain di Duta Baca kan saya juga ada amanah di Duta Bahasa Jawa Barat. Dan ketika acara kemarin saya diamanahi mengenai kaitan antara kebahasaan dengan literasi seperti itu. Jadi saya menyampaikan materi mengenai bahwa bahasa dan literasi ini saling linear loh, Kak Freya, seperti itu. Lalu juga beberapa kali acara pemilihan Duta Baca tingkat pelajar kita juga jadi panitianya ya Kak Freya ya. Seperti itu, dan paling seru sih waktu pusling ya Kak ya. Karena banyak banget ketemu anak-anak yang excited banget ternyata ketika pusling dan semangat banget mereka. Dan di situ walaupun kadang emang harus diakuin kadang capek, kadang jauh, tapi dari lelahnya itu terbayarkan dengan kebahagiaan mereka Kak Freya. Benar. Oke, jadi waktu kita capek, waktu ngeliat ternyata anak-anak seneng loh kalau pusling datang, dan juga kita ngasih ilmu juga ke mereka. Dari situ kita lega banget nih, ternyata kita mampu memberikan dampak bagi literasi di Kabupaten Bekasi ya Kak Freya ya, seperti itu. Kita membantu Dinas Arsip Perpustakaan untuk terus menggerakkan literasi khususnya ya Kak di Kabupaten Bekasi kita. Agar indeks pembangunan literasi masyarakat ini semakin meningkat di Kabupaten Bekasi ya Kak Freya ya. Oke, mungkin itu aja ya Kak sharing-sharing kita gitu. Kita bisa ketemu lagi di podcast nanti. Oke, di episode selanjutnya ya Kak Freya ya. Kita cerita lebih menarik lagi, lebih asik lagi gitu kan. Dengan narasumber yang lebih luas lagi gitu ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari kita semua. Sampai jumpa di podcast lainnya gitu. Kita salam dulu kali ya Kak ya sebelum kita tutup. Oke, salam literasi, salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.